Halo? Nungguin apa sih kak? Nungguin PCR. sambil kedap tipis. Tuh lihat tuh antriannya sepanjang itu. Terus sekarang kok aku ngeliatnya kayak kita mau ngantri itu ya, nyuci mobil. Bentuknya habis kayak di garasi gitu. Ya kan? Tarik nafas seperti biasa. Coba lagi, mama dan yang lagi sudah sampai? Ya, tinggal sebentar lagi tinggal ya. Oke. Makasih mbak. Halo guys, jadi kembali lagi di YouTube channel kita Dani Catur Family. Dani Caturnya mana? Kelamaan ya. Oke, jadi kita nih hari ini baru selesai tes PCR kakak Sasha, karena besok kakak Sasha mau berangkat ke Jerman. Ngapain? Iya, jadi kan sana. Nah, sebenarnya kita tuh udah setahun terakhir ini tuh udah mempersiapkan keberangkatannya kakak Sasha ke Jerman. Cuman kenapa baru berangkat sekarang, ya itu panjang lah ceritanya. Jadi pokoknya intinya di video kita kali ini kita mau share beberapa hal nih yang siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang juga pengen melanjutkan studinya ke Jerman, terutama di musim pandemi ini ya. Moga-moga sih tahun depan udah pandemi. Jadi pertama-tama kita mau jelasin aja kenapa sih kita milih Jerman. Kedua, kita juga mau share persiapannya yang dibutuhin apa aja, sama persyaratan-persyaratannya juga, mungkin step-stepnya ya. Dan yang ketiga terakhir, kita juga mau kasih tahu juga nih buat teman-teman yang mungkin penasaran, bisa nggak sih berangkat ke Jerman tanpa agen gitu. Sama situasi yang sekarang Ya, kan sama lagi situasi terkini terkait sama visa studi ke Jerman. visa segala macam kan. Oke, jadi kita ke poin pertama dulu nih. Apa tadi poin pertamanya? Kenapa sih Jerman? Kenapa kak? Intinya kan studi di Jerman kan gratis dan dengan apa namanya? Ya. Kata-katanya mah Kualitas. kualitas dari apa namanya? Tumben loh papa yang bener. Biasanya papa yang salah ngomong, kita yang bener ya. Iya, pokoknya kualitas pendidikannya di Jerman itu kan cukup baik gitu kan. Nah, apalagi kan aku mau masuknya teknika. Jadi udah cocok banget gitu loh untuk ke Jerman, karena kan Jermannya emang bagus di tekniknya, di bidang tekniknya gitu. Karena sempat research juga kalau misalnya mau kuliah di negara lain gitu ya, itu kira-kira berapa sih biaya yang mesti disiapkan, dan itu aduh gila luar biasa deh, pokoknya bombastis banget ya, mahal banget. Nah, tiba-tiba waktu itu ada yang presentasi ya kalau nggak salah di sekolah kamu ya, untuk studi di Jerman kan. Nah kebetulan waktu itu kita awalnya pakai agen ya. Terus kita tanya-tanya, ternyata kita baru tahu di situ bahwa ternyata kuliah di Jerman itu gratis. Berarti kan intinya harus kita siapin paling tinggal cost of living aja kan. Dan ternyata cost of living di Jerman juga tidak semahal cost of living di negara-negara lain gitu. Jadi setelah dihitung-hitung kayaknya masuk nih gitu. Oke, itu alasan yang pertama ya. Yang kedua tadi apa? Persiapannya, persiapkan dan persyaratannya apa aja. Jadi sebelum masuk ke persiapan, kita mungkin kasih dulu gambaran garis besar apa aja sih proses untuk bisa kuliah, akhirnya bisa kuliah di sana itu apa, gimana kak? Jadi yang pertama itu tuh kita gak langsung kuliah, kita itu harus masuk ke student collect. Apa itu student collect? Student collect itu basically penyetaraan untuk orang-orang yang dari luar Jerman pengen belajar di Jerman, pengen kuliah di Jerman. International student. Iya, international studentnya. Student college itu ada apa aja tuh kak? Ada W, T. Jadi ada beda-beda. Kalau misalkan mau masuk teknik, masuknya ke T-Kurs. Kalau misalkan mau masuknya ke kayak sosial, ilmu komunikasi segala macam, masuknya ke W. Ada lagi G itu yang kayak sastra plus sama desain segala macam, itu masuknya ke G. Ada juga yang medicine, M-Kurs itu yang buat, ada yang buat biologi, itu buat yang mau masuk kedokteran. Jadi kalau misalnya kamu nanti pengen kuliahnya itu misalnya teknik, berarti student college-nya itu harus masuk ke yang T-Kurs.
yang tech course. Tapi kalau misalnya mau jadi mau masuk kedokteran, ngambilnya ke student college yang kedokteran M ya. Jadi intinya ini tuh kan Kalian lagi-lagi student college persiapan. Jadi nanti kalau misalkan emang ngambil tech course, ya bakal yang dipelajarin itu yang misalkan kayak jadinya belajarnya fisika, kimia, sama matematika, sama Deutsch. Kalau misalkan M course lebih ke biologi. Student college itu ngapain? Mereka tuh mempersiapkan, mereka tuh benar-benar ngeliat apakah student-student dari yang internasional ini tuh bisa belajar buat nanti kuliah di Jerman atau enggak. Mereka tuh ngeseleksinya tuh dari situ. Nah, dari student college itu abis itu nanti ada ujiannya, ada ujian Fastaluprüfungnya, dan dari situ baru bisa masuk ke kuliah. Nah, cara masuk ke student college-nya itu juga gak gampang, itu ada ujiannya namanya Aufnahmeprüfung gitu ya. Berarti kalau gitu urut-urutannya berarti pertama-tama Aufnahmeprüfung dulu, itu abis itu student college-nya itu berapa lama? Ada, tergantung, ada yang 1 semester, ada yang 2 semester, tergantung. Nah, abis itu baru dari situ kalau udah langsung Fastaluprüfung, ujian akhir. Kalau misalnya udah lulus baru bisa kuliah di sana gitu. Ya. Kalau kayak gitu sekarang apa aja mesti disiapin sebelum kita berangkat? Yang pertama yaitu tadi bahasa Jerman ya kayak harus punya sertifikat, at least paling aman sih B2. Terus kalau bisa sertifikatnya dari sertifikat Gute, karena dari Gute itu yang udah istilahnya yang udah diakui. Akan tetapi itu bukan persyaratan mutlak sebenarnya, karena kebetulan Sasha pun sekarang dia belum dapat nih sertifikat Gute karena satu dan lain hal ya, karena lagi lockdown apa segala macam, jadi kita belum dapat, tapi tetap bisa berangkat, tetap bisa dapat visanya. Sebenarnya bisa nggak sih Kak kuliah di Jerman nggak bisa bahasa Jerman? Jadi memang ada beberapa mata kuliah di sana yang bahasa Inggris, ya. Pengantarnya itu pakai bahasa Inggris, tapi nggak banyak. Rata-rata sebagian besar itu pakai bahasa Jerman, kecuali untuk yang master degree ya. Kalau untuk yang master degree itu cukup banyak sih kelas yang berbahasa Inggris, tapi kalau untuk undergraduate masih nggak terlalu banyak. Jadi memang untuk yang program undergraduate-nya itu disarankan harus untuk bisa memiliki kemampuan berbahasa Jerman yang cukup baik gitu. Terus kedua juga persiapan untuk ujian masuk Aufnahmeprüfung itu tergantung jurusan student college yang dituju. Kalau saya tech course ya berarti mesti belajar juga matematika dalam bahasa Jerman gitu ya, kayak ada beberapa institusi pendidikan di Jakarta ya khususnya ya yang menawarkan kelas persiapan untuk tes Aufnahmeprüfung itu. Mungkin bukan soal tingkat kesulitannya juga ya, tapi karena saingannya cukup ketat sehingga kesempatan untuk masuknya itu memang sangat sulit gitu. Makanya harus benar-benar disiapkan. Jadi kalau misalnya kalian memilih untuk ikut kayak kelas persiapan untuk Aufnahmeprüfung itu sangat baik sekali. Tapi kalau nggak pun sebenarnya nggak apa-apa, karena di beberapa university, beberapa student college di Jerman itu sebenarnya di websitenya itu juga ada ya kayak contoh soal ya. Ya kayak bank soalnya gitu. Jadi kalian kalau misalnya rajin bisa ngecekin websitenya satu-satu, bisa downloadin tuh bank soalnya terus belajar sendiri di rumah. Jadi sebenarnya itu pilihan sih gitu. Kemudian ya selanjutnya ya persiapan untuk visa. Oke, sebelum masuk ke visa, kalian harus dapat undangan dulu. Pertama dapat undangan dulu nih ya. Dapat undangan untuk tes Aufnahmeprüfung di salah satu university di Jerman. Oke. Berdasarkan undangan tersebut, kita baru bisa mengajukan visa, tentu saja dengan supporting dokumen lainnya ya. Nah, selain undangan untuk tes student college di sana, persyaratan visa apalagi Kak? Harus ada proof of financial resources, aka deposit. Jadi intinya kalau misalkan mau ke Jerman itu tuh harus ada uang deposit sebesar 10.512 euro. Sebenarnya deposit itu pada akhirnya nanti bisa dipakai. Bisa dipakai oleh siswa bersangkutan untuk cost of living mereka di sana. Jadi ini ibaratnya kayak cost of living yang dibayar di muka. Jadi 10.000 euro itu, sekitar 10.000 euro itu nanti dalam waktu 12 bulan akan
dicairkan tapi dicicil sebulan itu, jadi 10.000 dibagi 12 kalau nggak salah sebulan itu yang bisa dicairkan itu sekitar 800 euro. Jadi nanti setiap bulan itu akan ada 800 euro yang dicairkan dari rekening depositnya itu ke rekeningnya siswa yang bersangkutan untuk dipakai oleh siswa bersangkutan hidup di Jerman. Cukup ya wajar lah, karena rata-rata kalau misalnya bikin visa pasti kan diminta, even turis visa pun pasti dimintakan proof of financial capability gitu kan. Tapi kalau ini nih bentuknya udah di blok gitu loh, satu rekeningnya udah di blok sebesar 10.000 itu satu ya persyaratannya. Terus kedua harus ya pertama itu dulu sih dokumen. Yang pertama kayak paspor, rapot semester 5 sama 6 di SMA. Habis itu ada health insurance juga. Tapi yang rapot, ijazah itu tuh harus diterjemahin di tempat penerjemah tersumpah ya. Jadi dalam bahasa Deutsch. Ya. Oke, setelah visa, ini kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang ya. Setelah visa apa lagi kak? Setelah visa, ya udah Visa, udah udah terima visa. berangkat. Ya, setelah visa ya udah berangkat. Sekarang pertanyaan yang ketiga nih, maksudnya poin yang ketiga tadi yang pengen kita bahas di sini, kira-kira bisa nggak sih berangkat ke Jerman tanpa agen? Bisa. Jawabannya adalah